Audio Jungle. Sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih beserta anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita masih bisa menghadiri suatu majelis yang sangat mulia, yaitu kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan kepada semua manusia, yaitu kepada semua umat muslim. Kemudian salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, di kesempatan kali ini tentunya kita sudah memasuki suatu fase yang ketiga, ya Bapak ibu sekalian, di mana para ulama berpendapat bahwa fase ketiga ini merupakan fase penentuan di mana diterimanya amal seseorang, bahwa diterimanya amal seseorang adalah pada saat terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap amal itu tergantung akhirnya, apakah akhirnya bagus atau jelek. Maka di kesempatan kali ini kita memasuki fase yang ketiga, yaitu fase terakhir di bulan Ramadan ini. Apakah kita makin bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah Ramadan ini, atau kita masih berleha-leha atau bersantai-santai? Ya, apabila kita menempuh suatu pendidikan, maka sebelum kita lulus yang terakhir adalah apa? Ujian, ya. Begitu juga Ramadan ini. Ujian terakhir adalah 10 hari terakhir. Makanya Allah mengasih bonus di 10 hari terakhir menurut beberapa pendapat ulama, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Apabila kita melakukan kebajikan, apabila melakukan amal soleh di malam tersebut, maka pahalanya seperti melakukan kebaikan selama 1000 bulan, mungkin melampaui umur manusia apabila kita mendapatkan malam tersebut. Akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan malam tersebut. Kita harus bersungguh-sungguh menempuh jalan, karena surga itu sangat mahal, ya. Jangan dikira surga itu murah, dengan berleha-leha kita akan mendapatkannya. Akan tetapi surga itu ditempuh dengan jerih payah, ya. Subuh-subuh orang lain pada tidur, kita harus bangun untuk menjalankan sholat subuh. Lebih-lebih untuk para laki-laki, itu dianjurkan untuk sholat subuh di masjid atau di musola, ya. Begitu juga di bulan Ramadan, ya, kita diwajibkan puasa, di mana kita menahan lapar dan dahaga, ya. Itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mustahil kita bisa menahan lapar dan haus seharian, ya. Bahkan sampai sekarang sudah memasuki hari yang ke-22, ya. Ya. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah
akhir dari segala upaya kita di bulan Ramadan ini adalah menjadikan gelar sebagai orang yang bertakwa, dan itu tidak mudah, ya. Ada tandanya, orang yang bertakwa itu ada tandanya, sebagaimana apa itu takwa, ya. Definisi dari takwa itu sendiri yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terwujud setelah 11 bulan berikutnya. Apakah ketaatan kita setelah melewati bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih sabar dalam menahan amarah, seperti bagaimana kita telah ditempa di bulan Ramadan ini untuk senantiasa menjaga amarah kita, ya, sabar dalam menghadapi ujian, ya, baik itu ujian ekonomi dan sebagainya. Itu diantara bentuk keberhasilan kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semua bisa menjalankan Ramadan ini di 10 hari yang terakhir ini dengan bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita berkaca di Arab Saudi, Pak, Bu, itu kalau 10 hari terakhir itu jalan-jalan sudah ditutup. Jalan-jalan sampai ditutup karena di situ orang membludak, ya, di Masjidil Haram, ya. Saking ramainya. Dan itu puncak-puncaknya bulan Ramadan. Beda lagi kalau di Indonesia. Yang ramai di mana, Bu? Oh, ya, jauh sendiri, ya. Ramainya di mall, di pasar, apalagi nanti H-1, -2, ramainya di mana? Cipali. Ya, ramainya di Cipali, ya. Di situ. Sebenarnya gampang kita menyiasatinya, Bu. Setelah kita selesai, dan saya sudah menjalaninya, ya. Setelah kita selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan, begitu kita habis sholat Id, kita langsung pulang kampung, dan itu lancar sekali. Silaturahmi tetap kita dapat, ya. Ramadan kita tidak bolong sampai selesai, dan itu sangat bagus kalau kita jalankan. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Apabila ada kurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.